Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul toharoh, syurutul wudu, syuruti sesuci, boniku wudu utawa mandi. Iku asratun ana 10. Ini menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Rupanya al-Islamu Islam. Lu kenapa kok disyaratno Islam? Masalahnya cara Imam Syafi'i bahwa wudu itu merupakan ibadah yang butuh niyah. Jadi ibadah yang butuh niyah. Niyah niku sing dilakukan untuk wong mukhlisina lahuddin ikhlas. Cara Imam Ghazali ndawaken kullu ma ghairu sholihin lillah bahwa raddun. Semua apa yang tidak murni untuk Allah niku ditolak. Sedangkan wong kafir ora percaya karo pangeran gak mungkin akan bisa ikhlas. Yang sehingga tidak mungkin ikhlas untuk Allah, yang berarti tidak bisa niat. Nek niat berarti enggak sah. Ini krono pandangannya Imam Syafi'i bahwa wudu niku kudu niat. Lain kalau menurut mazhab Hanafi, wudu niku ora kudu niat. Adus barang niku ora kudu niat. Kenapa? Ya permasalahan ini lek cara Hanafi, wudu niku bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah maksudah, tapi ibadah yang sarana untuk mengesahkan sholat. Nah, sedangkan sarana ini tidak harus niat, seperti hanya nutupi aurat itu sarana, ngilangin najis itu sarana, yang sehingga tidak perlu kita niat. Nah, dan juga itu termasuk izalah. Izalah itu yang penting hilang ya wis. Nah, mulane lek cara Imam Syafi'i iku ta'abudi walaupun gharu mahdhah. Karena ta'abudi harus ada aturan-aturan secara ketat, diantaranya airnya itu harus thahir mutahhir. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Kalau Imam Abu Hanifah enggak usah. Nah, itu sarana yang penting ya hilang, berarti dengan air semangka, air degan wudu monggo. Itu cara Abu Hanifah. Nah, cara Abu Hanifah ngilangin najis barang ini penting hilang ya wis ngoten. Nah, niki kalau sebutakan manhaje usul fikih ya dawa dia ora ana faedahe lek kula sebutaken. Nah, mergo niku mangke urusan mafhum sifat, mafhumul syarat apakah bisa digunakan untuk sebagai hujah niku urusane dawa, mboten usah kula sebutaken teng mriki. Ngerti ya panjenengan orang ngerti. Ngoten. Nomor loro wa tamyiz. Kudu tamyiz, berarti wudune cah cilik wong kentuk barang niku mboten sah. Krana apa gak iso niat. Wanako lan kudu suci anil khaid wan nifas. Loh, kenapa kok kudu suci anin haid wan nifas? Sebab tidak adanya perkara sing ngalang-alangi untuk melakukan apa yang kita menjadi tujuannya wudu. Tujuan wudu niku untuk sholat, untuk maca Quran, untuk membek mushaf. Sementara ketika kita masih haid, ketika masih nifas, tidak boleh, tidak sah. Makanya kita tidak perbolehkan niat untuk melakukan sesuatu yang jelas tidak mungkin mungkin terjadi. Itu enggak oleh. Jadi enggak iso kita niat untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mulane termasuknya aku niat nyusun wudu tak gawe salat suryoyo niki ora kena. Karena apa? Enggak mungkin bisa terjadi menurut adatan. Nah, demikian syarat kita syar'an kita wudu untuk sholat untuk apa saja tidak bisa ketika dalam keadaan haid dan nifas. Tapi sah ketika junub. Kenapa? Di dalam masalah junub ini beda karena
untuk memperbolehkan aku lek butuh lek khat kan nifas kan sik metu barangi terus anune ini. Nah ini kan pun selesai. Nah ketika kita selesai ini dalam waktu junub niki mempunyai dua hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Dan hadas besar sudah paripurna, bisa kita hilangkan hadas kecilnya dulu walaupun hadas besar ada untuk memperingan di dalam hadas yang sehingga tidak makruh untuk makan, tidak makruh untuk minum dan itu juga tidak makruh untuk tidur. Yang berarti wong junub niku sadurunge wudu turu niku makruh. Nanti mulane lek arep turu wudu dhisik. Sadurunge nek mantun junub turu arep turu wudu dhisik. Lek wadus ya bagus ngoten lho. Nah, bagus. Dadi ben ora makruh ngene. Ben ora makruh wudu. Termasuk ketika kan makan wudu. Cewek wudu. Enggak terus makan aja langsung makan. Ngoten. Niku kesunatan. Warabi amma warabiu anako amma yamna usulal ma ilal basyara. Sing nomor 4 harus tidak ada perkara yang mencegah datangnya air pada kulit, termasuk wedak sing tajamud. Ana wedak tajamud niku jamit niku saniki kan nenek wedak dempul ngoten niku. Sing sampai apa niku cacare ora ketok. Niku mboten sah. Mulane sing rada repot niku pas nek manten. Mari didandani urung salat zuhur, urung salat asar. Nah iki kok didandani asar kae teko padahal arep salat. Niki lek digawe wudu ya kudu ilang. Nah ilang ya wah iki kan gayane ndak akeh niku kan ini. Jadi bagaimana? Mulane sing kaya ngoten niku ya kudu dielmoni salate jamak takdim mawon dhuwur karo asar. Mangke mantun dhuwur terus ben asar niku rada dawa kanthi maghrib boten larune. Lek mboten ngoten ya harus dihilangkan. Ayo karene lek aduh ngoten iki lho abot ndiye tadi. Sing niku. Lah nek wedak sing anune kae ora anune biasa niku nggih mboten mencegah. Lah pelanggarane sing nyegah utawa mboten sekira niku dikerik niki luntur. Gogrok niku berarti mencegah. Dan itu tidak hanya mencegah di dalam wudu, juga mencegah di dalam sholat ketika dikening. Jadi panjenengan sujud dengan ada wedaknya dan wedaknya niku umpama dikerik niku kena nontok niki gak sah salate. Enggak sah salate. Tapi lek mboten sampai sing anu niku gur murupotok ngoten niki kaya terus kaya pacar kaya ngene kan nggih gerupane tok to. Niku mboten masalah. Ati lek dikerik ngeten mboten enten barange, mboten gogrok, mboten masalah. Niku baik wudu, salat, adus sami mawon. Saged paham to nggih? Nggih. Lek wong lanang ora tau to enak sing lek wong lanang ya cara anu ya pakai ten suplas ya ora oleh ngoten lho ya. Yo salat sujud ya anune enak ten suplas ora oleh. Ular sakit orang masalah niku tutup urusan ini sudah abnormal niku ya. Enggak normal itu sudah darurat itu sudah tidak ada kaidah umum menangnya. Wong darurat tubihul mahdurat hal yang tidak boleh akhir menjadi boleh kan ngoten. Jadi niku tidak ada perkara yang bisa mencegah datangnya air. Walaupun airnya niku pokok sementing kudu ngalir walaupun sangat sebentar sekali kaya mari kenean lengon kan ya iso srut ndang ilang ora apa-apa niku. Ora masalah nggih. Wa ala yakuna iku ala ludhi apa ma perkara yughayirul ma. Dan syaratnya nomor 5 tidak ada sesuatu yang bisa merupakan air. Misalnya teng mriki ana napa niku jenenge Jafaron. Zafaron utawa apalah di mana air itu sebelum sampai ke kulit sudah berubah.
niku gak sah. Nah, tapi gak sah nek wau mazhab Imam Syafi'i. Karena syaratnya niku kudu ma'an tahiron niku. Wa yunasilu minas sama'i ma'an. Yutahhirakum bi. Nah, Abu Hanifah enggak. Memang air diturunkan untuk sesuci tapi tidak harus air. Ini cara Abu Hanifah ini ngoten ngarep wal ilmu, jadi saya paham nggih. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengakibatkan berubahnya air sebelum sampai kepada kulit. Berarti kalau dalam anggota panjenengan ono sesuatu yang sehingga air itu sebelum pada kulit sudah berubah dengan sesuatu tersebut, ini berarti wudhunya ndak sah. Karena apa? Airnya tidak mutlak. Sebab airnya sudah berubah dengan catatan perubahan yang bisa menghilangkan nama kemutlakan air. Kalau perubahannya sedikit tidak masalah. Tato itu tidak menghalang. Karena niku mboten wonten airnya, tapi najis. Ya, ngeten lho. Tato itu bukan penghalang, tapi najis. Kenapa? Karena darah niku. Nah, jadi yang dianu niku darah. Sekira darah kan walaupun kering ya tetap najis. Hanya apakah itu makfu apa tidak? Ini masih perdebatan di antara ulama. Kalau kita pakai kaidah, karena apa? Karena berhadapan dari dua kaidah. Satu kaidahnya mengatakan apa itu namanya patajribul masyaqqatu taisiro. Karena sudah masyaqqah, sudah kerepotan, ini akan diampuni. Berarti kalau di situ dihilangkan akan menjadi bahaya dan sakit betul, itu diampuni dalam satu sisi. Namun dalam satu sisi kaidah betul diampuni kalau memang tidak gegabah. Faman itu ghairu baghin wala atin fala isma alaih. Tidak apa-apa itu kalau memang tidak baghin, tidak lanjut dan tidak melampaui batas. Berarti kalau tidak wajib dihilangkan kalau penyebabnya itu dia tidak sadar, misalnya dicuri atau masih kecil belum mukallaf. Tapi kalau sebabnya dia itu sadar, walaupun atau gak sadar, tapi sebabnya dengan mabuk dan sebagainya, ini berarti gegabah. Kalau gegabah tidak diampuni, karenanya harus dihilangkan walaupun sakit. Kenapa? Karena konsekuensi di dalam tobat. Niki sing pendapat satu yang menurut dawuh Imam Nawawi ngoten ini. Nah, makanya ya itu keadaan sadar ya. Kita tuh keadaan sadar jatuhnya. Ya tambah awal lah ya. Keadaan sadar biasa kan mau ditato. Nah, kita sadar dari jatuh kan berarti kita gegabah toh. Nah, niki ada dua pandangan. Ada yang mengatakan kalau di situ akan mengakibatkan sakit, ya ora wajib. Iku niki umum. Idahmu matajribul masyaqqatut taisiro, yang mengatakan walaupun sakit wajib dihilangkan karena gegabah. Nah, ini sebagai hukuman gitu lah ya. Nah, sengaja ada kesengajaan. Mergone syaratnya orang itu sulit diampuni kalau memang tidak karena gegabah. Kalau gegabah tidak diampuni, orang bunuh diri. Nah, itu kan yo gegabah macam menyemplung dari ini ya. Nah, tengeriku. Bajaro ini berdosa. Ada ini. Dosa. Jadi masalah sahnya sah karena itu bukan penghalang. Karena niku mboten wonten ain. Apa itu namanya? Ain tadi tidak bisa mencegah, tapi urusannya najis. Berarti selama kita ada tatonya, ya selalu membawa najis. Nah, najis itu dimaafkan apa enggak? Gini wow. Ada lho. Ya lek golek sing murah ya ora apa-apa, wajar sulit ya ora usah dilangi ngoten mawon wis njaluk sepuro karo pangeran. Bagi lumayan beratan bilang. Nggih. Nggih ya. Nomor 6 al ilmu bil fardiyah, aku tuh ngerti lah iki fardu. Berarti kalau ada orang tidak ngerti, aku ini wajib wudhu apa ora, batal apa ora, terus wudhu, karena ngati-ngati. Ternyata setelahnya wudhu betul aku batal, gak sah nih. Wudhunya gak sah. Kenapa gak sah? Karena kamu tidak tahu bahwa itu fardu apa ora, gitu loh. Makanya batal mau pisan langsung enak-enak gitu loh nih. Nah, sehingga yakin fardu.
Wala ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan, jangan sampai melakukan menganggap beberapa kefarduannya wudu sebagai sunat. Fardhu niku sing wajib sing mujma'un alaih krana papat. Sing wajib sing mujma'un alaih konsensusnya para ulama krana papat. Napa? Gini ku faidakum duna surati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsaku birusikum wa arjilukum ilal ka'bain. Papat niku tok masuk wajah, tangan, kepala dan kaki. Nah, kemudian untuk niat Imam Syafi'i mewajibkan. Nah, karena apa? Karena wudu ini merupakan ibadah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah, bukan hanya sekedar sarana tapi merupakan ibadah maksud. Buktinya apa? Walaupun wudu, walaupun toh masih punya wudu, berarti gak hadas. Ketika akan sholat kok diperintahkan wudu, ini berarti menunjukkan ibadah. Kedua, menunjukkan ibadah karena apa itu namanya yang dibasuh itu hanya anggota tertentu. Walaupun toh sing batal niku silite tapi bukan silite sing dibasuh. Nah, dibasuh ini berarti urusan ta'abudi, ngoten lho niki. Nah, lek cara Abu Hanifah itu bukan ta'abudi tapi sarana. Lek sarana gak wajib niat. Ini sekalipun toh asalnya sudah sepakat antara kedua-duanya, lek sarana gak wajib, tapi ini sarana apa bukan? Ini pandangan yang berbeda. Ngoten. Wal ma'u tahur, dan adanya air harus suci dan mensucikan. Nah, airnya suci dan mensucikan, gini ku air mutlak. Nah, air suci tapi tidak mensucikan seperti air kelapa tidak bisa. Air mawar, air kopi juga tidak bisa. Apa maneh gak suci, yang suci sih gak mensucikan gak bisa kok. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada dua. Satu, air apa itu namanya, air yang berubah disebabkan sesuatu yang dengan sesuatu yang suci dengan perubahan yang parah sehingga merubah nama kemutlakan air. Nah, kedua air mustakmal. Niku sing tahir gairu mutahhir. Air hangat. Nah, niku gak masalah niku hangat itu hanya karena apa itu namanya gak muwafaqonil waqi' selama niku tok ada lungkas wis hilang bukan ya. Nah, itu gak apa-apa. Nah, karena apa? Qayyid itu tidak selamanya. Nah, tadi yang air mutlak itu air yang tidak dikoyiti dengan qayyid yang tidak karena tempat, tapi qayyid yang tidak pernah lepas. Kapanpun dimanapun gak pernah lepas. Kayak air kelapa sampai masuk non gentong ya tetap air kelapa, kejeding ya air kelapa, kemanapun ya air kelapa. Nah, tapi lah air jeding gak apa-apa, karena apa dipindah lagi gentong namanya air gentong, di ceret ya air ceret, kan di air kendi kan ya. Niki sumur ya air sumur. Ini nama yang tidak mengikat. Air hangat ya tidak mengikat, dilungkas kayak lebur kulkas diadem ya akhir air. Nah, perubahannya yang ndak. Nah, cuman ya kesunatan boleh pakai hangat itu kalau memang bisa menyempurnakan. Akan tetapi ketika dengan air hangat itu akan bisa membahayakan, panas bukan hangat, itu haram kuyuan ya. Wa dukhulul waqti wal mualah lidaimil hadas. Syarat ke-9 dan ke-10 gini ku harus masuk waktu dan terus-menerus bagi orang yang daimul hadas. Apa daimul hadas? Daimul hadas itu orang yang tidak pernah menemukan zaman yang cukup untuk melakukan sholat dan sesuci tanpa hadas. Arti tidak pernah menemukan zaman yang cukup untuk melakukan sholat dan wudu, sholat dan sesuci gitu. Nanti gak bisa menemukan zaman cukup untuk sholat tanpa hadas, enggak cukup. Berarti lah sholat nih sampai 4 menit, berarti gak ada 4 menit wis keluar hadas. Nah, ini jenenge daimul hadas. Tapi selama masih ada jangka waktu yang cukup untuk wudu dan sholat, misalnya 10 menit, ini belum dikatakan daimul hadas, cuma daimul kentut contohnya. Nah, ini loh. Jadi wong kentut ini sudah diarani daimul hadas. Ketika jaraknya ini gak mungkin untuk melakukan wudu dan sholat. Masih mungkin, yo kentut panggahan tapi bukan daimul hadas. Wong beser dikatakan daimul hadas ketika tidak menemukan zaman yang cukup untuk wudu dan sholat dalam keadaan tidak keluar. Tapi ketika masih menemukan, yo
kencingan terus aku basel tapi yo ora terus menerus yo setengah jam sepisan. Ini belum daimul hadas. Ngoten lho. Nah, ketika daimul hadas ini syaratnya kudu masuk waktu, kedua kudu mualah dikarenakan apa? Terus menerus. Kenapa? Karena wudunya itu wudu darurat. Sebab dengan wudunya itu tidak bisa menghilangkan hadas. Wong mari wudu ya saya kentut maneh, wudu ya kentut maneh kok. Nah, hanya meminimalisir saja. Nah, darurat itu tidak diperbolehkan kecuali sudah waktunya. Mulane panjenengan sing gak kuat poso, misalnya boleh mokel kalau memang betul-betul gak kuat, tapi sudah waktunya gak kuat. Bukan berarti pagi terus sarapan kalau gak kuat, orang oleh. Ya tetep wajib poso, mengko lek wis kuwi kate klenger mati ngono kae mokelo ngoten lho. Aku ora kuat poso tapi esuk wis sarapan. Nah, ini gak boleh. Karena belum waktunya belum waktunya darurat ngoten lho neh. Kedua kudu terus menerus. Lek poso ya kudu sak cukupe tok ngoten tok. Ngaten. Lah sakniki jare gak kuat poso tapi wisuk wis sarapan niku bukan orang gak kuat poso, gak gelem poso. Beda gak kuat poso kalau gak gelem poso ngoten lho anune. Lek gak kuat niku tetep poso. Nanti lek wis gak kuat baru mangan. Niku oleh ngoten niku. Pancen gak kuat lho oleh. Wa malayu trek gak ono terus menerus gak kuat terus wa malayu dikuna fa fidyatu tu'amumis. Oleh pakai fidyah nih. Tapi yo enek lek ora wong tuwek banget ya. Untuk wong loro lek ngene. Lek rata-rata yo bukan gak kuat tapi gak gelem dibuat mawon. Pun saking niki lho wonten sing tanglet-tanglet liwat waktune. Nggih pun teras waktune. Al-Fatihah.